Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dari kelas 3B Akuntansi dengan NPM 02272411107. Nah, di video ini saya akan membahas sebuah topik yang bukan hanya penting bagi dunia keuangan, tetapi juga memiliki dampak besar bagi masa depan ekonomi Indonesia, yaitu mengenai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Di era modern seperti sekarang, semakin banyak masyarakat yang mencari sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Dan disinilah perbankan syariah hadir sebagai jawaban. Buat kamu yang masih bertanya-tanya, apa itu perbankan syariah, bagaimana cara kerjanya, atau kenapa pemerintah terutama Bank Indonesia begitu serius mendukung sektor ini. Nah, video ini tuh sangat cocok untuk kamu karena saya akan membahas semuanya secara lengkap. Melalui video ini kita akan menelusuri bagaimana Bank Indonesia berperan besar dalam membangun fondasi, mengatur regulasi, memperkuat infrastruktur, hingga menjalankan edukasi dan kampanye untuk memperkenalkan perbankan syariah ke masyarakat luas. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tuh bukan sekedar tren baru atau sekedar alternatif dari perbankan konvensional. Ia adalah dari perjalanan panjang sistem keuangan nasional untuk menyediakan layanan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah itu meningkat secara sangat pesat, didukung oleh gaya hidup halal, perkembangan ekonomi digital, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Namun, semua perkembangan ini itu tidak terjadi begitu saja. Di balik majunya industri perbankan syariah, ada satu lembaga yang bekerja secara konsisten, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia memegang peran kunci sebagai pengatur, pengawas, sekaligus penggerak utama dalam memastikan industri perbankan syariah dapat tumbuh dengan sehat, stabil, dan kompetitif. Tanpa kebijakan yang kuat dari Bank Indonesia, bank syariah itu akan kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang lebih besar dan lebih dulu menguasai pasar. Inisiatif Bank Indonesia juga sangat strategis karena bukan hanya berfokus pada aspek religius atau kepatuhan syariah, tetapi juga pada pembangunan ekonomi nasional. BI melihat bahwa perkembangan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan tanpa terhambat oleh sistem bunga, biaya tinggi, atau risiko transaksi yang tidak transparan. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan atau fintech, digitalisasi pembayaran, dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah membuat peran BI itu semakin penting. Sebagai bank sentral, BI harus memastikan bahwa seluruh inovasi ini tuh berjalan dalam koridor yang benar, terukur, dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dengan landasan inilah Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan dan juga regulasi, terus program edukasi hingga pembangunan infrastruktur digital syariah untuk menunjang pertumbuhan industri ini. Tujuannya itu jelas, yaitu memastikan perbankan syariah bukan hanya ada, tetapi benar-benar berperan, bersaing, dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Pendahuluan ini menggambarkan bagaimana BI tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak
yang menuntun industri perbankan syariah menuju era yang lebih maju, modern, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat saat ini. Perbankan syariah itu merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang didasarkan pada sistem bunga. Perbankan syariah itu menekankan mekanisme transaksi yang adil, transparan, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan masyir. Secara sederhana, perbankan syariah dapat dipahami sebagai sistem yang memadukan antara kegiatan bisnis, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, definisi ini tuh sebenarnya jauh lebih luas dan mendalam. Agar masyarakat memahami perbankan syariah secara utuh, ada beberapa prinsip fundamental yang perlu dijelaskan lebih dalam. Yang pertama yaitu berbasis prinsip syariah Islam. Segala bentuk kegiatan di perbankan syariah harus mengikuti ketentuan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Inilah yang memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, mulai dari jenis akad, cara penyaluran dana, hingga bentuk keuntungan yang diperoleh. Yang kedua yaitu bebas dari riba atau bunga. Perbedaan paling mendasar bank syariah dan bank konvensional adalah tidak adanya bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan karena memberikan kepastian keuntungan kepada pemilik modal tanpa memperhatikan risiko usaha. Bank syariah menawarkan alternatif berupa bagi hasil, margin keuntungan dalam akad jual beli, fee atau imbalan jasa dalam akad sewa. Dengan sistem ini, bank dan nasabah tuh berbagi risiko dan keuntungan secara adil dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu menghindari gharar dan juga masyir. Perbankan syariah itu tidak memperbolehkan transaksi yang mengandung gharar, yaitu gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Misalnya kontrak yang tidak jelas barangnya, harganya, atau waktu penyerahannya. Dan masyir. Nah, masyir ini itu berarti unsur perjudian atau spekulasi. Prinsip ini menjadi bank syariah itu tidak memperbolehkan transaksi derivatif atau spekulasi yang tidak berbasis aset nyata. Yang keempat yaitu transaksi harus berbasis aset real. Salah satu keunikan dari bank syariah adalah bahwa aktivitasnya tuh harus berhubungan dengan barang, jasa, atau kegiatan produktif yang nyata. Tidak ada istilah menghasilkan uang tanpa aktivitas. Setiap transaksi harus melibatkan objek yang jelas, sehingga risiko tuh dapat dihitung, transaksi lebih transparan, dan tidak ada manipulasi atau keuntungan sepihak. Yang kelima, prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Perbankan syariah tidak hanya menekankan aspek halal, tetapi juga aspek moral dan juga etika. Karena itu, prinsip-prinsip berikut sangat ditekankan, yaitu mengenai keadilan dalam pembagian keuntungan, kejujuran dalam menjelaskan risiko, transparansi dalam akad, kontrak, dan biaya, amanah dalam mengelola dana nasabah. Inilah yang membuat perbankan syariah itu digemari bukan hanya oleh umat muslim, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mencari keuntungan berbasis etika. Nah, yang keenam yaitu mengedepankan kerjasama. Bank syariah memandang hubungan antara bank dan nasabah itu sebagai mitra, bukan sebagai kreditor dan debitur. Dalam akad seperti mudharabah atau musyarakah, kedua pihak tuh saling bekerja sama, yaitu bank berperan sebagai penyedia dana, nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian dibagi adil sesuai kontribusi modal. Regulasi dan kerangka pengawasan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia itu tidak berdiri tanpa aturan. Ada kerangka regulasi yang memastikan setiap kegiatan bank berjalan sesuai syariah, aman dan terlindungi secara hukum. Regulasi inilah yang membuat bank syariah itu dapat tumbuh stabil dan dipercaya masyarakat. Landasan hukum utama.
Dasar legal perbankan syariah adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini itu mengatur jenis lembaga syariah, sistem operasional berbasis akad, kewajiban kepatuhan syariah, hingga izin usaha dan pengawasan. Undang-undang ini memberi legitimasi kuat bahwa perbankan syariah adalah bagian resmi dari sistem keuangan nasional. Pembagian peran OJK dan Bank Indonesia. Regulasi syariah itu dijalankan oleh dua lembaga, yaitu OJK, pengawas bank syariah. Nah, otoritas jasa keuangan itu mengawasi kesehatan bank, manajemen risiko, kualitas pembiayaan, perlindungan nasabah, serta perizinan dan produk. Setiap produk harus jelas akadnya dan bebas dari unsur riba, gharar maupun masyir. Yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur moneter syariah. Bank Indonesia mengatur hal-hal seperti instrumen pasar uang syariah, pengelolaan likuiditas syariah, sistem pembayaran syariah seperti KRIS, serta penguatan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter dalam kerangka syariah. Fatwa DSN MUI sebagai rujukan syariah. Setiap aktivitas bank syariah wajib merujuk pada fatwa DSN MUI seperti akad murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya. Fatwa ini itu menjadi pedoman syariah yang kemudian diadopsi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, terus peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS untuk memastikan bank itu patuh pada syariat, memeriksa produk baru, mengevaluasi akad, dan memberi rekomendasi jika terjadi pelanggaran. DPS adalah penjaga syariah langsung di dalam lembaga bank. Yang keempat, inisiatif pemasaran. Untuk mendorong penetrasi perbankan syariah ke masyarakat luas, BI melakukan berbagai upaya pemasaran kreatif seperti kampanye edukasi tentang keuangan syariah, program literasi keuangan di sekolah dan kampus, promosi produk syariah melalui media digital, kolaborasi dengan influencer dan komunitas hijrah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang sering dianggap rumit atau kalah populer dibandingkan bank konvensional. 5. Pengembangan infrastruktur perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak akan berhasil tanpa fondasi yang kuat. Karena itulah Bank Indonesia berfokus membangun infrastruktur sebagai tulang punggung operasional bank syariah. Infrastruktur ini mencakup sistem teknologi, mekanisme pembayaran, standar transaksi, hingga ekosistem pasar yang mendukung bank syariah agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun global. Infrastruktur teknologi dan juga digitalisasi syariah. Bank Indonesia mendorong perkembangan teknologi untuk memastikan layanan syariah itu tidak tertinggal dari bank konvensional. Fokus utamanya yaitu meliputi yang pertama, sistem pembayaran syariah, termasuk penerapan transfer antar bank syariah, layanan pembayaran digital, dan sistem settlement yang sesuai prinsip syariah. Teknologi ini memastikan transaksi itu lebih cepat, aman, dan bebas dari unsur non-syariah. Yang kedua, integrasi KRIS dalam ekosistem syariah. Bank Indonesia mengembangkan KRIS yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai UMKM syariah. Pesantren, koperasi syariah, hingga lembaga zakat dapat menerima pembayaran tanpa batas. Yang ketiga, layanan digital bank syariah. Pengembangan aplikasi mobile banking syariah, internet banking, dan layanan keuangan syariah itu berbasis digital. Semua disesuaikan dengan akad-akad syariah agar tetap terjaga kehalalannya. Nah, infrastruktur pasar uang syariah. Agar bank syariah punya ruang untuk mengelola likuiditas tanpa riba, BI membangun instrumen pasar uang syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah,
sukuk BI, repo syariah, dan instrumen berbasis akad jual beli komoditas. Instrumen ini tuh penting agar bank syariah tetap stabil dan liquid, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi. Selanjutnya, penguatan sistem keamanan dan perlindungan nasabah. Infrastruktur keamanan digital juga diperkuat melalui enkripsi data, standar keamanan transaksi, serta program edukasi keamanan bagi nasabah. Semua ini memastikan layanan syariah tidak hanya patuh syariah, tetapi juga aman digunakan. Selanjutnya yaitu dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Infrastruktur yang kuat itu memberikan dampak yang besar, antara lain transaksi menjadi lebih cepat dan modern, bank syariah lebih kompetitif, layanan digital lebih mudah dijangkau, UMKM syariah bisa berkembang lebih pesat, dan stabilitas keuangan syariah tuh semakin terjaga. Dengan infrastruktur inilah perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat, efisien, dan siap menghadapi di era digital. Mengapa sinergi ini penting? Karena di era saat ini persaingan dunia keuangan tuh semakin ketat, terutama dengan dominasi bank konvensional yang memiliki jaringan yang besar, teknologi yang canggih, dan kapasitas modal yang kuat. Agar bank syariah tuh bisa bersaing, mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi memberikan keuntungan seperti efisiensi biaya operasional, karena lembaga dapat saling membantu menyediakan infrastruktur. Terus akses pasar yang lebih luas, karena setiap lembaga memiliki segmen pengguna yang berbeda. Terus kemampuan menghasilkan inovasi yang lebih cepat, terutama melalui integrasi teknologi fintech. Meningkatkan ekosistem halal, karena dana sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf dapat diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi yang berhubungan dengan bank syariah. Dengan adanya sinergi yang kuat antara lembaga keuangan syariah, pertumbuhan industri itu menjadi lebih terarah, lebih stabil, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke pendidikan dan pelatihan SDM. Dalam industri perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang paling krusial yang menentukan maju tidaknya sebuah lembaga. Meskipun infrastruktur teknologi dan juga regulasi sudah baik, tanpa SDM yang kompeten dan memahami prinsip syariah, operasional bank tuh tidak akan berjalan optimal. Karena itu, Bank Indonesia tuh turut berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM yang bergerak di sektor keuangan syariah. Bank Indonesia menyediakan berbagai program peningkatan keahlian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri modern, di antaranya pelatihan untuk pegawai bank syariah. Pelatihan ini itu bertujuan memperkuat pemahaman pegawai tentang akad-akad syariah, etika bisnis Islam, mekanisme pembiayaan syariah, pengelolaan dana masyarakat, serta standar operasional yang sesuai prinsip syariah. Pelatihan dilakukan secara berkala agar pegawai itu selalu mengikuti perkembangan terbaru, termasuk perubahan regulasi dan inovasi produk. Terus sertifikasi kompetensi. Untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki standar yang profesional, yang seragam, BI mendorong sertifikasi kompetensi di bidang perbankan syariah. Sertifikasi ini itu penting untuk memastikan kualitas layanan, meningkatkan kredibilitas lembaga, serta memberikan pengakuan resmi atas keahlian seorang profesional. Dengan adanya sertifikasi, SDM di sektor syariah akan memiliki daya saingan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terus ada pendidikan syariah untuk profesional muda. Program ini ditujukan untuk mahasiswa, lulusan baru, hingga profesional awal karir yang tertarik masuk ke industri keuangan syariah. Bank Indonesia memberikan seperti seminar kampus, beasiswa pelatihan, bootcamp ekonomi syariah, dan pendamping karir.
Tujuannya agar generasi muda memiliki fondasi kuat tentang ekonomi Islam, memahami konsep keuangan halal, dan siap menjadi SDM unggul di masa depan. Nah, yang kedelapan yaitu dukungan terhadap UMKM dalam sistem perbankan syariah. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor real seperti perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, hingga industri kreatif. Karena itulah Bank Indonesia berfokus memastikan bahwa UMKM mendapat akses keuangan yang mudah, adil, dan sesuai prinsip syariah. Nah, perbankan syariah itu dipandang sangat cocok bagi UMKM karena berbasis bagi hasil, transparansi, dan pembiayaan yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi nyata. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, pembiayaan berbasis bagi hasil untuk UMKM. Salah satu keunggulan utama Bank Syariah dalam mendukung UMKM adalah penggunaan akad bagi hasil seperti mudharabah, yaitu bank sebagai pemilik modal dan UMKM itu sebagai pengelola. Terus ada musyarakah, yaitu kerjasama antar bank dan UMKM. Dengan akad bagi hasil, UMKM tidak terbebani bunga tetap. Risiko usaha itu dibagi secara proporsional dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini sangat membantu UMKM yang sering kesulitan memenuhi kewajiban bunga di bank konvensional. Yang kedua, pembiayaan murabahah untuk modal usaha. Selain bagi hasil, Bank Syariah juga menyediakan akad murabahah, yaitu pembiayaan jual beli. Contohnya, bank membeli barang yang dibutuhkan UMKM, lalu menjualnya kembali kepada UMKM dengan margin keuntungan yang disepakati. Model ini mempermudah UMKM memperoleh keuntungan modal seperti bahan baku, alat produksi, mesin usaha, kendaraan dagang, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang ketiga, pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM. Bank Indonesia tidak hanya berfokus akses modal, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan syariah, pencatatan keuangan, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk. Pendampingan ini membuat UMKM tuh lebih siap mengelola usahanya dan memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal. Yang terakhir, dampak UMKM terhadap ekonomi nasional. Dukungan perbankan syariah terhadap UMKM memberikan dampak besar seperti memperkuat sektor real, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas produk halal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM yang kuat berarti ekonomi nasional tuh semakin stabil dan juga mandiri. Sekarang kita masuk ke tantangan dan pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan ini tidak terjadi tanpa hambatan. Ada sejumlah tantangan struktural, teknis, dan sosial yang harus dihadapi, sekaligus peluang besar yang mendorong industri ini tuh terus tumbuh. Bagian ini membahas gambaran lengkap mengenai tantangan dan arah pertumbuhan perbankan syariah ke depannya. Yang pertama, tantangan internal dalam perbankan syariah yang meliputi skala usaha yang masih terbatas. Dibandingkan bank konvensional, aset bank syariah tuh masih lebih kecil. Ini membuat ruang ekspansi tuh lebih terbatas dan persaingan tuh menjadi lebih ketat. Terus, diversifikasi produk yang belum maksimal. Produk syariah sering dianggap kurang variatif, padahal akad syariah itu sebenarnya fleksibel. Tantangannya adalah bagaimana bank menghasilkan produk yang inovatif, kompetitif, dan sesuai kebutuhan zaman. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Biaya operasional beberapa bank syariah itu masih tinggi, terutama pada bank kecil dan UUS. Hal ini membuat bank syariah tuh sulit menurunkan margin atau memberikan harga pembiayaan yang lebih murah. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan eksternal yang dihadapi industri syariah yang meliputi literasi keuangan syariah yang masih rendah.
banyak masyarakat belum memahami perbankan syariah dan konvensional. Ini memengaruhi minat masyarakat untuk beralih ke layanan syariah. Terus persaingan dengan bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi lebih matang, dan modal yang lebih kuat. Bank syariah harus bekerja ekstra agar dapat bersaing secara sehat. Terus kapasitas pelaku UMKM. Sebagian besar UMKM tuh belum siap secara administrasi maupun digital. Akibatnya proses pembiayaan tuh sering terkendala meskipun minatnya tuh tinggi. Nah, yang terakhir, keterbatasan SDM syariah. Tenaga profesional yang benar-benar memahami keuangan syariah itu masih terbatas. Padahal industri butuh SDM yang menguasai akad, risiko, moneter, sekaligus teknologi. Dari pembahasan panjang mengenai pengembangan perbankan syariah di Indonesia, kita bisa melihat bahwa seluruh proses ini itu bukan hanya tentang membuat sistem keuangan yang berbeda, tetapi membangun sebuah ekosistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas. Bank Indonesia tuh memiliki peran sentral dalam memperkuat fondasi tersebut, mulai dari regulasi, perbaikan infrastruktur, hingga edukasi pemberdayaan sektor-sektor penting seperti UMKM. Perbankan syariah hadir dengan prinsip yang jelas, yaitu menghindari riba, gharar, masyir, sekaligus menawarkan solusi keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada sektor real. Dengan dukungan regulasi yang komprehensif dari Otoritas Jasa Keuangan dan rujukan syariah melalui fatwa DSN MUI, industri ini tuh mendapatkan landasan yang kuat untuk terus berkembang. Di sisi lain, pengembangan teknologi, digitalisasi, integrasi ekosistem halal, hingga dukungan terhadap UMKM menunjukkan bahwa sistem syariah bukan hanya soal kepatuhan agama, tetapi juga inovasi dan keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun oleh Bank Indonesia membuat layanan syariah itu semakin inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pada akhirnya, seluruh upaya ini tuh bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat, perbankan syariah itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan membantu kita melihat bagaimana perbankan syariah berkembang sebagai bagian dari solusi ekonomi yang lebih berkeadilan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.